Yuk kita bahas salah satu materi penting yang ada di UTU UGM. Jadi hari ini kita bahas soal-soal kalimat efektif yang ada di UTU UGM. Nah, sebelumnya pastiin kamu udah lihat video tentang kalimat efektif yang udah aku upload di channel ini ya. Karena mengerjakan kalimat efektif itu nggak bisa pakai perasaan. Kamu harus tahu apa sih itu definisi kalimat efektif, kemudian apa aja ciri-ciri kalimat efektif. Aku review sedikit ya, berkaitan dengan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, struktur yang jelas. Struktur yang jelas ini tuh berkaitan dengan subjek dan predikat di dalam kalimat. Kemudian logis, ini juga berkaitan dengan kalimat yang masuk akal. Nah, tapi masuk akalnya ini tetap nggak bisa pakai perasaan. Jadi, kamu perlu juga SPOK-in kalimatnya. Kemudian, kalau hemat, berarti berkaitan dengan penggunaan kata yang tidak boros. Terus, kalau misalnya sejajar, berarti berkaitan dengan pemerincian. Jadi, jika ada bentuk pemerincian, kelas kata yang digunakan itu tuh harus sama gitu. Nah, untuk utul UGM, ini jujur dia lebih susah ya daripada UTBK gitu. Soalnya tuh sebenarnya mirip dengan UTBK. Jadi yang ditanyakan itu adalah perbaikan kalimat. Kalau misalnya perbaikan kalimat, itu tuh nggak cuma kita cek keefektifannya aja, tapi juga ejaan yang digunakan. Jadi perbaikan kalimat, ini tuh berarti kalimatnya itu harus efektif, plus ejaannya itu harus tepat. Kita cek ya, gimana modelnya soal-soal kalimat efektif di UTUL UGM. Pada video kali ini kita akan bahas 3 soal. Ada soal tahun 2025, kemudian 2024, dan 2023. Jadi setiap tahun, setiap paket soal, itu tuh ada satu soal yang berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, di soal yang pertama ini, di tahun yang paling akhir gitu ya, perbaikan kalimatnya ini nggak ada teksnya. Jadi di sini ada bentuk kalimat yang salah, kemudian ditanyain perbaikan kalimat yang tepat untuk kalimat yang salah ini. Cara kerjainnya gimana? Yang pertama, kita perlu cari tahu kesalahannya dulu. Kemudian yang kedua, cari bentuk yang benar di opsi jawaban. Jadi ngerjainnya itu bukan dikira-kira ya dari A sampai E kayak gitu, tapi kita harus tahu dulu kesalahannya yang ada pada kalimat soal, biar nanti itu kita bisa langsung eliminasi gitu. Mana sih yang masih tetap salah? Kalau kita lihat di soal, dalam dokumen Kementerian Kesehatan yang dibawa dalam rapat koordinasi perkembangan penanganan pandemi menghadapi Omikron, seperti yang dikutip CNBC Indonesia Senin 29 bulan 11 tahun 2021 yang disebutkan secara gamblang fakta-fakta mengenai virus tersebut. Kalau kita lihat dalam kalimat ini, itu tuh diawali kata dalam ya. Berarti dalam sampai mana? Sampai sini itu tuh jadinya adalah keterangan. Nah, tapi di sini ada kata seperti lagi. Berarti keterangannya itu tuh meluas. Sampai mana? Karena ada yang berarti semuanya dalam kalimat ini itu tuh hanya berunsur keterangan. Tahu ya, kalimat itu minimal punya subjek dan predikat. Sedangkan kalimat ini itu tuh nggak punya subjek dan predikat. Kita cari di antara opsi jawaban yang dia itu punya subjek predikat. Tadi yang menyebabkan kalimat ini itu nggak efektif itu karena ada kata yang. Kalau kata yangnya itu dihilangin, keterangannya tuh sampai sini aja. Tapi di sini harus ada tanda komanya ya. Terus disebutkan secara gamblang, itu tuh bisa jadi predikatnya. Kemudian fakta-fakta mengenai virus tersebut itu bisa jadi subjeknya. Berarti kita eliminasi aja di antara A, B, C, D, E. Yang masih ada kata yangnya itu langsung kita coret. Yang mana aja? Kalau yang B ini ada kata yang, berarti salah ya. Kita coret opsi yang B. Kemudian opsi yang C juga ada nih kata yang. Kita coret juga opsi yang C bukan jawabannya karena nanti kalimatnya nggak ada subjek dan predikat. Opsi yang D udah nggak ada nih. Kemudian opsi yang E juga nggak ada.
Sekarang kita cek dalam dokumen Kementerian Kesehatan yang dibawa dalam rapat koordinasi perkembangan penanganan pandemi menghadapi Omikron, seperti dikutip CNBC Indonesia Senin 29 bulan 11 2011, ini udah tepat sebagai keterangan, disebutkan secara gamblang itu adalah predikatnya, inti predikatnya tuh di sini ya, disebutkannya, fakta-fakta mengenai virus tersebut ini adalah subjeknya. Kalimat A ini tuh tepat. Kalau kalimat D, kita lihat kesalahannya di mana? Dalam dokumen Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan nggak ada kata yang nih. Berarti dalam dokumen Kementerian Kesehatan, di sini tuh jadinya adalah keterangan. Di bawah itu jadinya adalah predikat. Dalam rapat koordinasi, nah ada kata dalam, ini kan preposisi ya, dia jadi keterangan lagi. Sampai sini. Terus disebutkan predikat lagi, fakta-fakta mengenai virus tersebut itu jadinya adalah subjek. Kalimat D ini tuh salah karena predikatnya jadi ada dua, guys. Nggak boleh ya predikat itu ada dua dalam satu kalimat. SP-nya itu harus satu. Kalau misalnya ada dua predikat atau dua S itu harus ada konjungsinya supaya jelas ya inti yang dibahas tuh apa gitu. Makanya di opsi D seharusnya sebelum kata di bawah ini tuh ada kata yang gitu. Terus kalau yang E ini sama ya kayak yang D, dalam dokumen Kementerian Kesehatan, ini jadinya keterangan, di bawah ini tuh jadinya predikat dalam sampai koma, di sini jadi keterangan lagi. Nah, disebutkan tadi kan bisa jadi predikat ya. Terus ada secara gamblang untuk fakta-fakta mengenai virus tersebut. Berarti kalau kayak gini nggak ada subjeknya. Karena kan ini diawali preposisi, masih diawali preposisi juga. Berarti semuanya di sini justru adalah keterangan. Kalimat ini justru nggak punya subjek, makanya dia tuh salah. Selain predikatnya ada dua, subjeknya juga nggak ada. Maka dari itu, untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A, gitu. Kemudian di soal yang kedua ini soal utul UGM 2024 ya. Ada teks, kemudian pertanyaannya adalah, manakah kalimat berikut yang paling efektif dan tepat untuk menggambarkan manfaat kali? Tadi, karena pertanyaannya tentang kalimat efektif, berarti kita pilih yang paling sesuai dengan syarat-syaratnya tadi ya, SP jelas, logis, hemat, dan sejajar. Kemudian, selain efektif, kita pilih juga yang ejaannya itu tepat. Jadi, bagian ejaannya ini tuh tetap nggak bisa kita kesampingkan gitu. Meskipun ada teksnya, kita bisa analisis dulu antara opsi A, B, C, D, E, mana sih yang udah jelas salah gitu, tanpa kita lihat teksnya. Kita mulai dari opsi yang pertama, kale adalah sayuran yang bagus untuk kesehatan jantung dan juga baik untuk mata dan sangat berguna untuk kulit. Nah, ini itu tuh ada kata dan, kemudian ada kata dan lagi. Secara struktur sebenarnya udah tepat ya kali ini subjek adalah ini predikat. Sayuran yang bagus untuk kesehatan jantung, juga baik untuk mata, sangat berguna untuk kulit. Di sini tuh jadi perluasan pelengkap. Tapi penggunaan kata dan di sini tuh boros. Jadi harusnya itu tuh satu aja gitu. Kemudian kata juga ini juga perlu dihilangkan karena juga sama dan ini tuh maknanya sama, sama-sama digunakan untuk penambahan. Berarti yang tepat perbaikannya di kalimat A itu adalah kita hilangkan salah satu konjungsinya ya. Di sini bisa kita pakai konjungsi dan yang kedua, terus dan sama juga yang bagian ini kita perlu hilangkan karena nanti jadinya tuh boros gitu. Jadi yang benar adalah kale adalah sayuran yang bagus untuk kesehatan jantung, baik untuk mata, dan sangat berguna untuk kulit. Maka dari itu kalimat A ini tuh salah karena dia boros. Kemudian kalimat yang B, kale yang merupakan sayuran hijau, di sini semuanya itu jadi subjek ya. Yang merupakan sayuran hijau itu tuh merupakan A positif. Keterangan tambahan untuk menjelaskan kata kale. Dapat membantu menjaga. Nah, di sini guys, ada kata membantu menjaga. Sebenarnya predikatnya itu yang mana?
Di sini kan predikatnya nanti bisa jadi dua kan. Kesehatan jantung dan mata, di sini kan harusnya tuh objeknya. Karena kata membantu dan menjaga, ini tuh sama-sama verba yang dia tuh butuh objek. Membantu kan bisa diubah menjadi dibantu. Menjaga bisa diubah menjadi dijaga. Berarti keduanya ini tuh sama-sama butuh objek. Makanya kita harus menghilangkan salah satu predikatnya. Supaya kalimat B ini tuh jelas strukturnya. Dalam konteks ini berarti kata membantu tuh bisa kita hilangin ya. Kale yang merupakan sayuran hijau dapat menjaga kesehatan jantung dan mata. Kayak gitu. Supaya kalimatnya jelas strukturnya. Berarti opsi B ini salah karena ketidakjelasan struktur. Kemudian opsi yang C, kale bisa jadi sayuran yang enak dan banyak orang yang suka memakannya dan juga memiliki banyak manfaat. Tanpa kita SPOK-in, sama kayak opsi yang A, ini tuh ada kata dan, kemudian di sini juga ada dan juga. Ini kan perinciannya cuma tiga ya. Sayuran yang enak, banyak orang suka, memiliki banyak manfaat kayak gitu. Jadi konjungsinya itu harusnya satu aja. Jangan ada dua. Kalimat C ini juga salah, alasannya adalah boros. Kemudian yang D, kale adalah sayuran yang tidak hanya enak, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk jantung dan kulit. Kalimat D ini kalau kita lihat tepat ya, karena nggak ada kesalahan gitu. Kale di sini adalah subjek, adalah itu predikat. Sayuran yang tidak hanya enak itu adalah pelengkap. Kemudian kata tetapi di sini tuh menunjukkan bahwa kalimat ini tuh punya dua klausa. Tetapi ini adalah konjungsi kayak gitu ya. Terus karena ada konjungsi berarti boleh ada predikat lagi. Juga sangat bermanfaat ini tuh predikat untuk kesehatan. Ini tuh jadinya keterangan karena ada kata untuk terutama untuk jantung dan kulit. Ini tuh apositif atau keterangan tambahan yang menjelaskan kesehatan ini. Makanya opsi D ini tepat karena strukturnya jelas, kemudian nggak ada yang boros. Kalau yang E sebenarnya sama ya, kayak yang atas-atasnya. Di sini ada kata dan sama serta yang maknanya tuh sama aja. Kalaupun mau pakai dan sama serta, harusnya nggak perlu ada tanda komanya. Makanya opsi yang E ini juga salah, karena tadi ya boros dan ejaannya itu salah. Nah, dari sini sebenarnya meskipun ada teksnya, kita tuh nggak perlu lihat teksnya ya. Dari analisis keefektifan kalimatnya, kita udah tahu kalau misalnya opsi yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian soal yang terakhir ini adalah soal UTUL UGM tahun 2023. Sama seperti soal tahun 2024 tadi yang kita bahas ya, sebenarnya di soal ini tuh ada teksnya, dan teksnya itu lumayan panjang. Tapi kata yang ditanyakan itu adalah perbaikan kalimat 5, berarti yang aku kutip di sini cuma kalimat 5 aja. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah perbaikan kalimat, berarti kita perlu cek kesalahannya dulu ya, supaya nanti tuh lebih gampang untuk menentukan mana sih yang paling tepat. Kalau kita lihat, saat itu di sini tuh jadinya adalah keterangan. Media itu subjek, memberitakan itu predikat. Apa sih yang diberitakan? Langit biru di seluruh dunia. Di situ jadinya adalah objeknya. Terus bahkan itu kan dia konjungsi ya. Bahkan ini konjungsinya masuknya adalah konjungsi yang koordinatif. Berarti harusnya ada tanda komanya di sini. Nah, karena ada konjungsi berarti ada klausa lagi di sini. Beberapa gunung yang selalu tertutup awan, ini jadinya adalah subjek. Tampak jelas, ini tuh jadinya adalah predikat. Nah, kalau kita lihat secara struktur, di sini tuh udah benar. Ada dua klausa, kemudian ada konjungsi bahkan. Nah, salahnya itu di mana? Yang pertama, sebenarnya saat itu keterangan di awal ini tuh nggak selalu butuh tanda koma. Tanda koma itu dibutuhkan kalau misalnya keterangannya tuh ambigu gitu. Misalnya ada kalimat di taman kami bermain. Nah, di kalimat ini, keterangannya kalau nggak ada tanda komanya, itu tuh bisa rancu. Apakah di taman kami atau di taman doang. Makanya di sini wajib ada tanda komanya.
Di taman sebagai keterangan, kami subjek, bermain itu predikat. Kalau yang kayak gini tuh wajib ada tanda komanya. Tapi kalau bagian ini itu tuh sebenarnya nggak butuh tanda koma karena udah jelas ini tuh keterangannya. Media itu udah subjeknya. Jadi kesalahannya perlu ada penambahan tanda koma, sama di sini tanda komanya tuh bisa dihilangkan aja ya. Kalau kita lihat opsi jawabannya, opsi A, ini tuh ada penambahan kata bahwa. Terus di sini kata bahkan itu belum ada tanda komanya. Ingat tadi kita udah SPOK-in kalimatnya ya. Di sini cuma ada dua klausa. Kalau misalnya ada dua klausa, konjungsinya itu ada satu aja, nggak dua kayak gini. Berarti opsi A ini tuh salah. Kemudian opsi yang B, saat itu nggak ada tanda komanya ya. Nah, tapi ada kata bahwa. Nah, di sini juga ada kata bahkan. Klausanya tuh ada dua. Nggak bisa konjungsinya juga ada dua. Nanti jadinya rancu malah. Opsi B ini tuh juga salah. Opsi C, di sini udah ada tanda komanya ya. Terus di sini tanda komanya juga udah dihilangkan. Kalau yang D, ada kata bahwa, kemudian ada kata bahkan. Ini juga salah. Opsi yang E, saat itu koma, ini masih ada tanda komanya. Nah, ini udah benar ya, dikasih tanda koma. Tapi tanda koma yang ini tuh seharusnya nggak perlu dicantumkan. Jadi opsi E ini juga kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Nah, menurutku lumayan susah ya kalimat efektif yang ada di utul UGM. Dan levelnya tuh menurutku ya lebih susah UGM ya daripada UTBK gitu. Jadi pastiin kamu tahu dulu atau paham dulu syarat-syarat kalimat efektif ya, supaya kamu bisa mengerjakan soal ini itu lebih pasti gitu. Terus pengetahuan tentang ejaan itu juga bisa diperkuat lagi. Karena di UGM itu yang ditanyain bukan cuma tanda koma aja ya, tapi juga ada tanda petik kalau nggak salah. Aku lupa tahun berapa gitu. Nah, karena masih ada waktu, tetap dimaksimalin belajarnya ya. Kalau misalnya kamu belum paham dengan penjelasan aku, boleh di komen aja. Mana sih yang butuh dijelaskan ulang gitu. Itu aja untuk pembahasan hari ini. Semoga kamu makin paham ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye.